Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memberikan penerangan di dalam roh Tuhan, di dalam firman Tuhan ke dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan firman yang menghidupkan. Firman-Mu adalah firman yang benar dan memberikan manusia kebenaran. Firman-Mu adalah firman yang suci dan yang membersihkan hati manusia. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kegelapan, dan segala kejahatan, kami bersyukur karena manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Itu sebabnya pada saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan singkirkan segala kuasa jahat dan usir dia keluar dari tempat ini. Dan Tuhan sendiri bekerja melalui Roh yang telah mewahyukan kebenaran kepada para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, menjadi roti hidup untuk menghidupkan kami masing-masing. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bersihkan dia, Tuhan naungi dia, Tuhan tudungi dia dengan darah Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus. Dengar doa kami semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semua bilang amin. Puji Tuhan.
Saya begitu masuk ruangan ini merasa saudara semua suaranya bagus sekali, ya, nyanyinya merdu sekali. Lagu Korban Hidup mereka baru belajar hari ini. Dulu pernah nyanyi dah? Belum pernah. Genius. Hari ini belajar langsung jadi. Berarti orang Bukit Tinggi pinter-pinter. Puji Tuhan. Saudara-saudara, lagu ini sudah berapa lama di dunia tahu? Tidak ada yang tahu. Lagu ini di dunia sudah 51 tahun. Kenapa Patong tahu? Karena saya yang bikin lagu ini. Saya menulis lagu ini tahun 1965 bulan Juli. Jadi sampai sekarang 51 tahun lebih 1 bulan. Ya, waktu itu saya tulis lagu ini untuk anak-anak remaja dan harap mereka memberikan diri menjadi korban yang hidup kepada Tuhan. Jika kita mempunyai hidup yang diserahkan kembali kepada pemimpin hidup, siapa dia? Yesus Kristus. Maka hidup ini menjadi berarti. Yang menciptakan hidup adalah Tuhan. Yang mengisi hidup adalah firman Tuhan. Yang memimpin hidup adalah Roh Tuhan. Maka hidup yang kembali kepada Tuhan, hidup yang paling berarti. Amin. Puji Tuhan. Biar kita semua berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kembali kepadamu. Jadi korban hidup. Mengapa korban hidup? Karena korban mestinya mati. Tak ada korban yang hidup terus. Disebut korban berarti harus disembelih. Disebut korban berarti tidak bisa turun lagi dari mezbah. Kalau ditaruh di korban harus disembelih, harus mati, harus mengalirkan darah, dan tidak ada korban yang bisa turun dari mezbah. Tidak ada korban yang bisa pulang rumah dengan hidup. Itu namanya korban. Korban harus dibunuh, korban harus disembelih, korban harus mengalirkan darah, korban harus mati. Tetapi Tuhan tidak mau korban mati. Kenapa? Korban mati sudah selesai. Korban mati itu di dalam perjanjian lama. Semua korban dari lembu, dari domba, dari merpati, dari burung-burung yang dibunuh, diserahkan kepada Tuhan, semua mati. Tapi Tuhan bilang, saya tidak mau korban mati. Karena korban mati yang daripada domba, dari lembu, semua itu binatang yang dicipta lebih rendah dari manusia. Binatang sama manusia tinggi mana? Yang rendah bisa menembus yang tinggi? Tak bisa. Domba bisa mengganti manusia? Tak bisa. Darah domba bisa mencuci dan membersihkan dosa manusia? Tak bisa. Kalau tak bisa, kenapa? Di dalam perjanjian lama domba, lembu yang mati itu lambang. Itu hanya satu lambang, supaya manusia di perjanjian lama waktu melihat domba yang mati, mereka memikirkan pada satu hari Kristus akan datang mengganti saya, mati untuk saya. Jadi semua korban yang mati tidak sanggup mengampuni dosa manusia. Darah dari domba dan lembu tidak sanggup membersihkan dosa manusia. Ini tertulis di dalam buku Ibrani. Karena darah domba dan lembu semua tidak bisa membersihkan dosa manusia. Maka kita perlu domba yang sejati. Domba yang sejati siapa? Siapa? Lihatlah anak domba Allah. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Siapa yang memperkenalkan Yesus mengatakan lihatlah anak domba Allah? Siapa? Saudara tidak tahu? Di perjanjian baru ada seorang yang mengatakan lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Siapa dia? Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia adalah nabi terakhir. Sesudah dia tidak perlu nabi memperkenalkan Yesus lagi. Dia adalah nabi terakhir yang beri nubuat dari perjanjian lama. Dia adalah nabi pertama di dalam perjanjian baru yang membuka jalan supaya kita mengenal cara yang sesungguhnya. Cara sesungguhnya bukan binatang, tapi cara sesungguhnya adalah anak Allah. Binatang-binatang dicipta untuk manusia, dan binatang-binatang lebih rendah dari manusia. Yesus Kristus sang pencipta yang sendiri datang ke dalam dunia, dia menjadi binatang yang sungguh-sungguh faktual, yaitu anak domba Allah. Anak domba manusia, anak domba binatang, itu semua adalah korban persembahan yang lambat. Tapi anak domba Allah adalah satu-satunya korban yang sungguh-sungguh hidup dan faktual. Itu bukan binatang, itu anak Allah. Siapakah Yesus Kristus? Yesus anak siapa? Anak Allah yang tunggal semua. Anak Allah dari kekekalan. Anak Allah satu-satunya. Yesus satu-satunya anak Allah dari kekekalan dilahirkan. Dan dia turun ke dunia, jelma menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yesus datang ke dunia menjadi domba Allah yang sejati. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yesus menanggung dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menjadi korban yang sejati. Lalu pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, itulah korban mati yang terakhir. Tidak ada lagi. Yesus sudah mati di atas salib, tidak perlu ada korban lagi. Tapi orang Yahudi tidak tahu. Mereka masih sibuk menyembelih, masih sibuk memberi persembahan kepada Tuhan. Setiap tanggal 1, setiap tanggal 15, setiap bulan 7 tanggal 10, itu adalah hari Kerafirat yang paling besar, hari penebusan. Mengapakah mereka tidak kenal Yesus? Mereka kira sudah ada domba, sudah cukup. Mereka kira sudah Taurat, sudah cukup. Tapi Taurat itu tambahan. Dan domba-domba persembahan itu cuma simbol, bukan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberitahu kepada manusia, engkau akan menanti satu hari. Hari itu ada korban yang akan mati bagi engkau, akan mendatangkan sumber daripada keselamatan, yaitu barang siapa yang menerima Yesus akan diselamatkan. Maka pada hari pertama-tama sebelum Yesus muncul di dalam sejarah, Tuhan kirim Yohanes Pembaptis yang berteriak di padang belantara, siapkanlah jalannya, siapkanlah hatimu. Semua yang tinggi harus kikis habis, semua yang rendah harus ditimbun rata, supaya ada jalan yang datar, jalan yang besar, mempersiapkan Tuhan datang kepadamu. Ini tercantum di dalam buku Yesaya pasal 40. Ada suara yang berteriak di padang belantara, siap sediakanlah jalan bagi Tuhan. Yang tinggi dikikis, yang rendah ditimbun. Artinya adalah barang siapa yang sombong harus dikikis habis. Menjadi orang Kristen tidak boleh sombong. Amin. Barang siapa yang minder, tidak usah takut. Tuhan akan mengisi engkau menjadi orang yang rata. Dan siapkanlah jalan yang besar, supaya anak Allah datang, anak domba Allah masuk ke dalam hatimu. Di dalam Yesaya pasal 40 dinubuatkan Yesus akan datang ke dunia.
yang menubuat itu akan muncul di padang belantara. Di seluruh kitab suci hanya seorang nabi yang berkhotbah tidak di gereja, tidak di rumah sembahyang, tidak di bait Allah, tapi khotbah di padang belantara. Siapa? Di seluruh kitab suci hanya satu nabi yang berteriak di padang belantara. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Maka munculnya Yohanes Pembaptis adalah sesuai nubuat di Yesaya pasal 40. Ini permulaan jalan yang baru, permulaan cara yang baru, permulaan daripada juru selamat yang datang di dunia. Maka setelah Yohanes dibunuh, dipenggal kepalanya, Yesus berkhotbah di seluruh Yudea. Yang Yesus khotbahkan sama yang Yohanes khotbahkan temanya sama. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Semua 1, 2, 3. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa bertobat? Karena dosa tidak boleh masuk surga. Dosa tidak memperkenan Tuhan. Siapakah orang berdosa? Saya. Siapa orang berdosa? Anda. Kita semua orang berdosa. Kita sombong, kita malas, kita iri hati, kita hati penuh dengan dendam, kita pura-pura, kita munafik, kita pernah bohong, kita pernah mencuri. Anak muda sekolah suka menyontek. Waktu belajar tidak belajar, waktu ujian menyontek. Ini semua dosa. Di dalam dagang kita menipu, kita curang, kita bohong, kita mempunyai kerakusan. Itu dosa. Di dalam agama kita menyembah Allah yang lain, kita tidak menyembah Yesus Kristus. Itu dosa besar. Di dalam rumah tangga kita kurang setia kepada suami, kita kurang setia kepada istri, kita tidur dengan orang lain, kita berzina. Ini berdosa. Di dalam masyarakat kita mencuri, atau kita main judi, atau kita minum narkoba. Ini dosa. Semua orang berdosa. Tidak ada satu yang tidak berbuat dosa. Semua terkurangi kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus turun dari surga dan memberikan firman, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau kita tidak bertobat, kita tidak mungkin diampuni dosanya. Karena dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Barang siapa bertobat dengan hati yang sedih, dengan air mata dicucurkan, dengan tepuk dada dan minta Tuhan mengampuni, sungguh-sungguh menyesali akan dosamu, maka dosamu akan diampuni. Sekarang banyak orang Kristen sambil berdosa sambil masuk gereja, sambil berdosa sambil pakai pakaian bagus, nyanyi-nyanyi di dalam kur, dan tidak bertobat, pura-pura menjadi orang Kristen yang kelihatan baik. Tuhan membenci dosamu, Tuhan akan menghapus dosamu, tapi Tuhan tidak mungkin mengampuni dosa orang yang tidak bertobat. Hanyalah pertobatan membawa dosa kita boleh diampuni oleh Tuhan. Karena apakah Tuhan mengampuni dosa manusia? Karena Yesus sudah mati bagi engkau dan mati bagi saya. Kalau Yesus sudah mati bagimu, kalau Yesus sudah mati bagi saya, maka dia berdoa syafaat. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan 7 kalimat. Kalimat pertama apa? Masih ingat? Yesus di atas kayu salib 7 kalimat. Kalimat pertama apa? Ada yang ingat? Tidak ada yang tahu. Saudara sudah orang Kristen lama ya. Saya sangat sedih melihat kita yang namanya diri Kristen, tapi tidak tahu apa-apa. Yesus di atas salib, kalimat pertama adalah Bapa,
ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Semua ikut saya. Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, kedua perampok di sebelah, Yesus naik atas kayu salib, dihukum mati karena Yesus berdosa kah? Apakah karena Yesus berdosa? Sama sekali tidak. Kedua perampok dipaku di atas salib. Apakah mereka berdosa? Iya. Mereka berdosa. Mereka merampok. Mereka membakar. Mereka membunuh. Mereka ditangkap, dimasukkan penjara, dihakimi, divonis mati, dipaku di atas kayu salib. Mengapakah Yesus yang tidak berdosa dipaku, sedangkan perampok itu berdosa juga dipaku? Karena di sini ada 3 salib. Yang di tengah yang tidak berdosa, yang di pinggir dua-dua berdosa. Lalu Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Tuhan Allah mendengar di surga. Dia mengetahui anaknya mati mengganti orang berdosa. Bukan saja tidak seharus mati, dia rela mati. Bukan saja rela mati, dia rela mendoakan syafaat untuk orang lain. Maka Tuhan Allah dari surga mengatakan, melalui Kristus yang mati mengganti orang, dan melalui doa syafaat Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, barang siapa yang bertobat, dia akan diampuni dosanya. Amin. Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, 2 perampok, ada satu tergerak. Dia mikirkan, sama-sama dipaku, sama-sama sakit, sama-sama mengalirkan darah, sama-sama harus mati hari ini. Tapi kenapa dia mengampuni dosa, mendoakan saya? Dia sedih sekali. Lalu dia berkata, ya Yesus, pada waktu engkau mendapatkan kerajaan dan kembali lagi, hari itu tolong ingat saya. Yesus menghina dia tidak? Yesus menolak dia tidak? Yesus langsung menjawab, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan beserta dengan saya di dalam tempat meja Tuhan Allah. Hari itu 3 mati. Yesus mati mengganti orang berdosa. Orang itu mati minta pengampunan dosa. Yang satu lagi mati tenggelam di dalam dosa sendiri. Saudara-saudara, 3 salib di atas Golgota. 3 orang yang mati mewakili seluruh dunia. Pertama, kematian Yesus. Kedua, kematian orang yang bertobat. Ketiga, kematian orang yang tidak bertobat. Sekali lagi, 3 orang mati di atas kayu salib. Yesus mati, perampok bertobat juga mati, perampok yang tidak bertobat juga mati. Yesus mati lain dengan bertobat orang yang mati, juga lain dengan mereka yang mati tidak bertobat. Dengar baik-baik, Jesus died for sin. Yang bertobat died to sin. Yang tidak bertobat died in sin. Dengar, Yesus mati bagi orang berdosa semua. Ini kematian pertama. Kedua, yang bertobat itu mati terhadap dosa semua. Dia mati meninggalkan dosa, mati terhadap dosa, dan tidak mau lagi dihakimi oleh Tuhan. Dia bertobat.
Ketiga, mati di dalam dosa. Semua mati di dalam dosa. Jadi hari ini ingat, di atas kayu salib ada 3 orang yang mati, yang di tengah Yesus Kristus. Yesus mati mengganti dosa. Orang bertobat mati meninggalkan dosa dan mati terhadap dosa. Yang tidak bertobat mati di dalam dosa, mati dihukum untuk selama-lamanya. Hanya 3 macam orang mati. Mati Kristus, satu-satunya mati yang bereskan semua kematian orang lain. Kematian Yesus, kematian mengganti orang lain. Kedua macam kematian yang menghadapi dosa, kematian yang meninggal dosa, kematian yang membuang dosa. Dan ketiga macam kematian yang berada di dalam hukuman dosa, mati di dalam dosa. Saudara mau bertobat, meninggalkan dosa, benci dosa, menjauhi dosa, dan mengaku dosa. Die to sin, die to depart away from sin, die to confess your sin. Inilah sebelum mati engkau harus bertobat. Barang siapa sampai hari mati tetap tidak bertobat, dia akan membawa dosanya untuk selama-lamanya dihukum oleh Tuhan, masuk ke dalam neraka. Itu sebab jangan main-main. Jikalau engkau berdosa selama hidup tidak mau bertobat, sampai hari mati tetap tidak mengaku dosa, engkau akan membawa dosamu ke neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kemungkinan bertobat karena sudah mati. Tapi sebelum mati, kalau engkau berkata, Tuhan, saya tahu saya berdosa, ampunilah saya sebelum meninggal dunia, saya minta Tuhan ampuni dosaku, bersihkan dosaku dan darah Yesus Kristus. Tuhan akan mengampuni dosamu dan engkau akan kembali kepada Tuhan dengan hati yang diampuni oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hanya 3 macam kematian. Kematian mengganti dosa, Yesus Kristus. Kematian di dalam dosa yang tidak bertobat. Kematian menjauhi dosa, bertobat meninggalkan dosa, dan mati terhadap dosa. Itu orang diselamatkan. Saya harap semua orang di sini, tidak peduli engkau sudah lama Kristen atau engkau baru Kristen atau engkau bukan Kristen, jika engkau tahu engkau orang berdosa, engkau sungguh-sungguh mati terhadap dosa, engkau sungguh-sungguh mengaku dosa, engkau pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Oke, ini tahap pertama. Kedua, jadi hari itu Yesus mati. Itulah korban kematian yang terakhir. Tuhan di surga melihat ini korban yang asli. Ini korban satu-satunya yang sah. Karena saya kirim Yesus ke dunia untuk mengganti manusia yang lain mati. Sesudah itu semua kematian lembu tidak berguna lagi. Semua domba mati tidak ada fungsinya lagi. Karena domba Allah yang asli sudah mati, yang resmi, yang sah, sudah mempersembahkan korban yang hidup untuk dimatikan dalam kayu salib. Tak perlu lagi korban yang lain. 30 kira-kira 5 tahun sesudah itu, ada jenderal namanya Titus, bawa tentara puluhan ribu naik ke daratan Yudea, masuk ke kota Yerusalem, perang dengan orang Israel. Setelah perang, tentara Israel, orang Israel semua kalah, karena mereka mempunyai pedang, mereka mempunyai senjata yang ampuh sekali. Semua orang Israel melawan tidak kuat, akhirnya satu-satu dibantai, dibunuh, ditusuk sampai mati.
Nah saudara-saudara, seluruh Yerusalem gagal. Semua orang Israel kalah. Dan tentara Romawi yang kejam dengan keadaan yang begitu kurang ajar, mereka masuk injak ke dalam bait Allah. Dulu bait Allah tidak izinkan orang kafir masuk. Tapi Jenderal Titus bawa kudanya masuk ke dalam bait Allah dan merobohkan bait Allah, merobohkan batu-batu yang besar. Saudara tahu, bait Allah dibikin 64 tahun baru jadi. Bukan pakai semen seperti ini, bukan pakai batu bata seperti biasa. Dia pakai batu besar, satu batu 5.000 kilo. Saudara-saudara, sampai saat itu, bahkan sampai hari ini, tidak pernah ada bangunan yang pakai batu lebih besar dari bait Allah. Saudara tahu piramida? Tahu piramid di mana? Mesir. Batunya satu biji cuma 2.000 kilo. Tetapi waktu Herodes bangun bait Allah di Yerusalem, dia melampaui piramid, satu batu 5.000 kilo. Di dalam sejarah tidak pernah ada rumah yang dibangun, kuil yang dibangun, atau bait atau istana yang dibangun pakai batu satu batang 5.000 kilo. Bait Allah yang tinggi megah itu di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci digantung satu tirai, sehingga dari atas sampai bawah memisahkan tempat suci dari tempat maha suci. Dan tirai itu begitu besar, perlu 300 orang baru bisa diangkat. Hollywood punya film omong kosong. Saya pernah menonton film Hollywood, tirainya seperti korden jendela. Tidak, tirai yang memisahkan itu beratnya mungkin lebih 1.000 kilo, tingginya bermeter-meter, dan perlu 300 orang baru bisa pasang. Pada waktu Yesus mati, tirai itu pecah dari atas sampai bawah. Siapakah kuat memecahkan tirai yang begitu besar kecuali tangan Tuhan Allah sendiri. Tirai itu pecah, berarti pintu menuju kepada Tuhan sudah terbuka. Siapa yang membuka pintu itu? Tuhan sendiri. Membuka pintu itu melalui apa? Melalui kematian Kristus. Waktu Yesus dipaku, tubuhnya tertusuk dengan paku, tertusuk dengan tombak. Tubuh Yesus dipecahkan. Inilah artinya tirai ke surga sudah dibuka. Inilah artinya jalan yang hidup dan baru sudah tembus melalui tubuh Kristus. Jikalau Yesus tidak mati, tidak ada jalan tembus kepada Allah. Semua pendiri agama tidak pernah mati bagi umat manusia. Hanya Yesus mati orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yesus satu-satunya yang mati mengganti umat manusia. Satu-satunya yang tubuhnya dipecahkan, membuka jalan yang hidup dan yang baru menuju surga. Karena Yesus mati bagi kita. Di dalam semua agama, manusia yang beramal, manusia yang berbuat baik, supaya mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Tapi Yesus Kristus lain. Yesus bukan pendiri agama. Yesus satu-satunya juru selamat semua. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus mati mengganti orang yang bertobat, mengganti orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada orang lain mati bagi kita kecuali Yesus Kristus. Satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya mati untuk mengganti kita adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara, setelah mereka merobohkan bait Allah tahun 70 setelah Masehi,
Orang Israel masih ada 980 lebih orang lari sendiri pergi ke Masada. Di atas gunung yang tinggi itu orang Israel berpantah melawan orang Romawi. Di dalam 3 tahun akhirnya mereka tetap kalah. Waktu kalah mereka tidak menyerah sebelum tentara Romawi masuk ke gunung Masada. Mereka kira hari ini kita dapat kemuliaan, semua tentara, semua orang Israel akan berlutut minta pengampunan dosa atau minta menyerah kepada dia. Tapi mereka naik di atas gunung, teriak, di mana orang Israel? Tidak ada jawaban. Keluar, menyerahkan diri. Tidak ada yang keluar. Orang Romawi heran. Kenapa jadi gunung yang sepi? Kenapa tidak bersuara? Lalu mereka tentara semua dipergi untuk pergi cari tersembunyi di mana? Di belakang batu kah? Atau di belakang gunung kah? Akhirnya mereka menemukan 900 lebih mayat. Karena semua Israel tidak ada satu yang menyerah. Sebelum mereka kalah, mereka tahu Romawi akan naik ke gunung. Mereka semua tusuk diri, bunuh diri. Mayatnya tergeletak di atas bukit itu semua. Hanya 3 orang dan berapa anak yang tak berani bunuh diri, ketakutan. Akhirnya menyembunyikan diri, ditangkap keluar. Mereka cerita apa yang terjadi. Serdadu Israel semua mati membunuh diri. Tidak ada satu mau menyerah. Tidak ada satu yang mau mengaku kalah. Mereka semua mati di situ. Saudara-saudara, itu adalah setelah Masehi 73 tahun. Yaitu setelah Yesus dipaku di atas kayu salib, kira-kira 40 tahun. Israel hancur. Mulai hari itu sampai sekarang bait Allah tidak ada. Domba yang disembelih tidak ada. Mulai hari itu sampai sekarang Israel tidak ada raja, tidak ada nabi, tidak ada imam. Saudara-saudara, selama 2000 tahun terakhir ini orang Israel tidak ada raja. Selama 2000 tahun ini orang Israel tidak ada nabi. 2000 tahun ini Tuhan tidak lagi kasih imam. Orang Israel tercecer di seluruh dunia. Lalu dosa mereka bagaimana? Tidak ada yang menyelamatkan. Tidak ada korban yang dibakar. Tidak ada mesbah. Mesbah dirobohkan. Bait Allah dihancurkan. Rumah Tuhan dibakar. Lalu kaki tiang lampu dibawa kembali oleh Jenderal Titus ke Roma. Jikalau Anda pergi ke kota Roma, engkau jangan lupa menuju satu gerbang namanya Roman Forum Titus Gate, pintu gerbang Titus. Di situ ada ukiran satu batang yang 7 cabang lampu tiang itu dibawa pulang ke Roma oleh Jenderal Titus. Saudara-saudara, korban mati sudah tidak ada. Dan korban mati yang terakhir adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Sekarang saya tanya, Yesus itu korban sesungguhnya atau korban lambang? Sesungguhnya. Apa korban lambang? Domba, lembu, itu semua lambang. Itu tidak sesungguhnya. Korban satu-satunya yang sesungguhnya yang ditentukan oleh Tuhan, korban siapa? Yesus Kristus. The only one proper suffering and proper offering is Jesus Christ. Dia satu-satunya korban yang ditentukan oleh Allah. Bedanya, semua domba sudah mati bangkit lagi tidak? Semua lembu mati bangkit lagi tidak? Yesus mati bagaimana? Bangkit lagi. Ini menjadi pertama korban hidup. Korban mati terakhir Yesus. Korban hidup permulaan Yesus.
percaya kepada Yesus. Lain semua percaya agama lain. Karena di dalam agama lain tidak ada juru selamat, hanya ada pendiri agama. Di dalam agama lain tidak ada yang memberikan kematian mengganti kita, dan tidak ada yang mengalahkan kematian dan bangkit pula kecuali Yesus Kristus. Itu sebab engkau menjadi orang Kristen. Itu sebab saya menjadi orang Kristen, karena kita mempunyai seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang mati dan bangkit mengganti dosa kita. Amin. Dengar lagi sekarang, sesudah Yesus mati dan bangkit, dia naik ke surga. Kenapa naik ke surga? Karena dia dari sana, maka dia kembali ke sana. Yohanes pasal 16 ayat 28, Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan masuk ke dalam dunia. Kalimat selanjutnya, aku meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa lagi. Dengar, aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa lagi. Ikut saya, 1, 2, 3. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Siapakah yang pernah mengatakan kalimat ini selain Yesus Kristus? Tidak ada. Tidak ada orang yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada orang yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada orang yang boleh mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada orang yang berani mengatakan kalimat ini. Ini satu kalimat yang membedakan juru selamat dan pendiri agama. Semua pendiri agama keluar dari mana? Dari perut ibunya. Lalu mati ke mana? Masih ke dalam kuburan. Yesus berbeda. Yesus bukan dari Maria. Karena Yesus di dalam kekekalan, dia anak Allah yang tunggal. Itu sebab sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir, seorang nabi berkata, hei Efraim, hei Efata, Bethlehem Efata, di dalam kotamu yang kecil ini akan dilahirkan seorang. Orang ini sumbernya dari kekekalan. Siapa itu? Yesus. Bukan sumbernya dari mama, bukan sumbernya daripada orang tuamu, itu manusia. Tapi yang dilahirkan di Bethlehem, kota kecil ini, orang itu sumbernya dari kekekalan. Kenapa? Karena dia adalah Allah jelma menjadi manusia. Semua Allah jelma menjadi manusia. Yesus bukan kelahiran manusia dan manusia. Yesus bukan sesuatu akibat hubungan seks seorang pria dengan seorang wanita. Yesus bukan hasil daripada pernikahan dua orang di dunia. Yesus adalah Allah, firman yang jelma menjadi manusia. Maka Bethlehem Efata, yang lahir di kotamu, sumbernya dari kekal. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Siapa dia? Allah. Kenapa Allah ke dunia? Allah mau menjadi manusia. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Supaya mempunyai daging darah, supaya boleh mati. Jika Yesus adalah Allah, dia tidak mungkin mati. Yesus mau mati, harus menjadi manusia. Jadi Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, aku keluar dari Allah dan aku masuk ke dalam dunia. Sesudah itu dia berkata, aku meninggalkan dunia, kembali kepada Allah Bapa. Semua pendiri agama tidak berani, tidak boleh, tidak sanggup, tidak pernah mengatakan kalimat seperti ini. Karena semua pendiri agama atau nabi-nabi lain, semua hasil seks
daripada laki perempuan melahirkan mereka. Yesus bukan. Yesus adalah Allah datang mengunjungi manusia. Maka dia berkata, I come from Father, enter into this world, and I depart from this world, return to my Father. Aku keluar dari Bapakku, aku masukkan dunia, nah aku meninggalkan dunia ini, aku kembali kepada Bapakku. Itu sebab Yesus selain lahir di dalam keadaan ajaib, mujizat, Yesus juga kembali ke surga dengan kenaikan yang mujizat. Dia kembali kepada Bapa. Sekarang di mana Yesus? Di mana Yesus? Apakah dia di kuburan? Tidak. Engkau bisa menemukan kuburannya pendiri-pendiri agama di beberapa tempat, tapi engkau tidak mungkin menemukan kuburan Yesus, karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus bangkit, maka kuburannya kosong. Pendiri-pendiri agama tidak ada yang bangkit, maka kuburannya terisi. Karena kuburan manusia terisi, maka mengikuti mereka hatimu tidak pernah bisa diisi, karena dia sendiri diisi di kuburan. Yesus Kristus kuburannya kosong, maka barang siapa yang pada Yesus, mengikut Yesus, hatinya diisi, tidak kosong. Amin. Saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, 3 perempuan pagi-pagi datang mencari. Waktu dia melihat kuburan Yesus kosong, mereka kaget. Lalu ada 2 malaikat pakai pakaian putih berkata, mengapa mencari yang hidup di antara orang mati? Ini iman Kristen. Orang Kristen beriman kepada Yesus yang kuburannya kosong. Orang Kristen tidak mencari mayat Yesus yang kuburan. Karena malaikat berkata, mengapa mencari yang hidup di tengah-tengah kuburan? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang mati dan bangkit. Yesus adalah Tuhan yang tidak mati di dalam kuburan. Dia sudah bangkit dan dia berkata, aku kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, itu sebab selama 2000 tahun lalu sampai sekarang tidak ada lagi Yesus di dalam kuburan. Lain dengan semua pendiri agama yang lain, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah kembali kepada surga. Dan orang Yahudi tidak mengerti. Mereka selama 2000 tahun ini tidak ada raja, tidak ada imam, tidak ada nabi, tidak ada mesbah, tidak ada korban yang mati. Mereka entah bagaimana, tapi orang Kristen mengetahui, kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia ada korban bagi kita, korban mati yang terakhir. Dia juga ada korban yang bangkit pula, korban hidup yang pertama. Maka di dalam buku Roma pasal ke-12 ayat pertama, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menganjurkan engkau, serahkan dirimu jadi korban apa? Saudara tidak bisa menghafal. Roma pasal 12 ayat pertama, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menganjurkan dirimu semua mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan Allah jadi korban apa? Korban hidup. Nah saudara, inilah artinya korban hidup. Lagu yang saya tulis 51 tahun yang lalu, sama. Saya mengerti kita tidak perlu percaya lagi korban yang mati, kita harus menjadi korban hidup. Tuhan, aku berserah jadi korban yang hidup. Korban yang hidup adalah hidup memuliakan Tuhan, hidup memperkenan Tuhan, hidup setiap saat rela setia mati bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pada waktu Yesus naik ke surga, lalu orang-orang percaya kepada dia. Murid-muridnya satu persatu pergi ke mana saja mengabarkan Injil. Mereka mengabari Injil di dalam kesuksesan atau di dalam keadaan bahaya. Orang Kristen waktu itu mengabari Injil
Ada bahaya tidak? Bahaya sekali. Karena Romawi mempunyai satu takhta hukum. Setiap orang di dalam kerajaan Romawi adalah milik kaisar. Setiap orang harus menyebut kaisar Tuhan. Tetapi orang Kristen mau menyebut kaisar sebagai Tuhan tidak? Mau tak? Jawab baik-baik. Orang Kristen menyebut siapa Tuhan? Orang Kristen menyebut siapa Tuhan? Maukah menyebut kaisar Tuhan? Maka orang Romawi marah. Lutut. Sebut kaisar itu Tuhan. Orang Israel mengatakan, saya sudah Kristen, saya tidak mau. Ayo sebut. Kalau engkau tidak sebut kaisar Tuhan, saya penggal kepalamu. Tidak ya tidak. Akhirnya dibunuh satu persatu. Semua orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan, semua harus curahkan darah. Kepala dipenggal, mati beratus-ratus ribu. Di dalam 320 tahun setelah Masehi, yang membunuh orang Israel ada Nero, ada Vespasian, ada Trajanus, ada Caligula, ada Diocletian, ada lagi namanya Aurelius Marcus. Lalu ada lagi banyak kaisar-kaisar yang terus membunuh orang Kristen. Sampai tahun 325 maka barulah Konstantin, kaisar yang mengatakan, saya tidak lagi membunuh orang Kristen. Saudara-saudara, waktu itu orang Kristen dianiaya, dibunuh, mengalirkan darah di tanah Palestina beratus-ratus ribu. Karena apa? Mereka tidak mau memanggil kaisar sebagai Tuhan. Mereka cuma panggil Yesus sebagai Tuhan. Itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh berani mati untuk Tuhan. Sekarang banyak pemimpin dan gereja ketakutan dan berani mati untuk Tuhan, selalu kompromi. Waktu itu mereka menghindarkan penganiayaan, mereka menggali lubang di bawah kota Roma. Kota Roma mempunyai lubang di bawah tanah, dan di situ mereka menyembunyikan diri, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, menyanyi memuji Yesus Kristus. Lubang itu makin lama makin besar. Itu disebut katagum. Saudara-saudara, katagum adalah lubang di bawah kota Roma. Itu panjangnya 1.700 meter. Gereja ini dari tembok ini sampai belakang tidak sampai 30 meter, kira-kira 26 meter. Tetapi katagum dikali lubang di bawah kota Roma, panjangnya 1.700 meter. Karena orang Kristen takut dibunuh, mereka menyembunyikan diri, berada di bawah kota, berada di bawah tanah, menjadi orang berbakti kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tahun 64 sampai 66, maka Petrus mati, Paulus mati. Petrus dipaku di atas kayu salib seperti Yesus Kristus. Paulus dipenggal kepalanya karena dia ada orang Romawi, dia ada warga negara Romawi, sehingga dia tidak disalibkan. Salib adalah cara pembunuhan untuk menghina orang kafir. Maka Petrus orang kafir Romawi membunuh dia. Paulus berwarga negara Romawi, tidak boleh dipaku, dipenggal kepala. Dan pada waktu itu banyak orang Kristen mati untuk Tuhan. Mereka mencintai Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, mereka hidup dan mati kepada Tuhan. Mereka mengganti, mereka mati, tidak lagi mau hidup sembarangan, tidak mau lagi hidup menyerah, tidak mau hidup berkompromi, lebih baik mati untuk iman mereka. Orang-orang Kristen begitu berani pada abad pertama, sehingga iman Kristen terus diturunkan sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu orang Kristen di daerah-daerah bukan daerah Kristen jauh lebih sulit menjadi orang Kristen. Kita dibatas, kita ditekan,
kita dianiaya, kita dilecehkan. Tapi saudara, maukah menjadi orang Kristen yang setia? Menjadi orang Kristen yang setia, menjadi orang yang mempersembahkan diri, menjadi korban hidup kepada Tuhan. Aku berserah menjadi korban hidup kepada Engkau. Yesus hidup ganti saya. Yesus mati bagi saya. Sekarang saya sudah beriman kepada Tuhan. Saya hidup bagi Tuhan. Kalau perlu saya mati untuk Tuhan. Inilah korban hidup. Kita akan menyanyi sekali lagi, korban hidup. Saya menyanyi sambil pikir dan artinya apa dalam lagu ini. Mari kita menyanyi besar sama-sama. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup. Darahmu, Roh Kudusmu, sucikan aku, penuhi aku. Berilah ku firman, berilah ku cinta kasih-Mu, supaya aku hidup menjadi korban hidup untuk Injil-Mu. Kita menyanyi lagu ini. Ya. Semua menyanyi. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup. Kamu dan darah-Mu akan sucikan ruh. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Kita tetap berdiri dan saya minta organ main satu kali. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku rela menjadi korban yang hidup. Roh-Mu dan darah-Mu bakar aku dan sucikan aku. Isilah hatiku dengan kasih-Mu. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Beri kekuatan kepada aku untuk memakai aku seumur hidup. Aku mau mengabarkan Injil. Pada waktu kita semua tunduk kepala, dan saya menanya dua pertanyaan. Barang siapa yang berkata, Tuhan, saya tahu saya berdosa, dan saya tahu Engkau mati mengganti saya. Saya mau bertobat. Saya tidak mau menyimpan dosa. Saya mengaku dosa. Saya minta Tuhan ampuni saya. Hari ini juga kiranya Tuhan masuk ke dalam hati saya, dan Tuhan mengampuni dosa saya dengan darah-Mu yang sudah dicucurkan di atas Golgota. Bersihkan aku. Saya mau bertobat. Saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara. Yang mau bertobat, minta pengampunan Tuhan, angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan dan ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, saya berterima kasih saya berterima karena cinta-Mu yang begitu besar, karena cinta-Mu rela mengirim Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, jelma menjadi manusia, Allah bersama dengan kami, hidup di dalam dunia, memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan mujizat-mujizat, membuktikan Allah mencintai manusia. Saya datang kepadamu,
Saya mengaku dosa, mengaku kesalahan, karena saya selalu berontak, selalu tidak taat kepada Tuhan. Pada hari ini, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang aku berdoa kepadamu. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup yang baru kepadaku dan pimpin aku berjalan menuju surga, mengikut Tuhan, mentaati Roh Kudus, hidup beriman, pengharapan dan cinta kasih setiap hari, taat kepada pimpinan Roh sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Dengarlah doaku dalam nama Yesus Kristus. Saya sudah berdoa. Amin.